Halo sahabat Smart, kembali lagi bersama aku Fandi Gautama, produser dari podcast Smart Inspiration. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu dari seorang yang inspiratif banget, yang bisa membangun bisnisnya dari sebuah budaya yang mencengangkan gitu loh. Karena ini suatu hal yang baru aku dengar ya, jarang juga mungkin orang dengar. Jadi buat sahabat Smart nih, wajib banget didengar sampai akhir gitu. Pertama-tama kita akan, sambut dulu narasumber kita yang spesial ini. Halo Mbak Mei. Hai Mas Fandi. Oke Mbak Mei. Mbak Mei boleh silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu di sini sebagai apa, di UMKM-nya apa gitu. Oke, smart listener, selamat siang. Saya Mei Kristi Sengot, saya berasal dari Kalimantan Timur, dan saya adalah owner dari Latitaka Borneo Herbal. Latitaka Borneo ini adalah sebuah usaha, ya tepatnya UMKM ya Mas Fandi. Kita bergerak di bidang obat-obatan herbal atau obat tradisional, tapi dengan basic kekayaan alam Kalimantan. Seperti itu tepatnya. Wow, ini sangat-sangat unik sekali ya gitu. Nih, tapi ngomong-ngomong soal UMKM-nya ya nih Mbak Mei ya, aku mau tahu nih Mbak Mei Mhm. nih, eee, nama dari Latitaka ini unik banget ya dari aku baca sendiri gitu loh. Mungkin Mbak Mei bisa menjelaskan Oke, terlebih dahulu gitu konsep dari namanya ini dan produknya itu apa hubungannya dengan nama tersebut gitu loh Mbak Mei. Mungkin bisa dijelaskan di sana. oke. Oke, jadi Lati Taka Borneo itu diambil dari bahasa Dayak. Kebetulan saya orang Dayak, Dayak Pasar tepatnya ya, karena Dayak ini kan ada banyak beragam subsuku, begitu juga rumpun. Dan kebetulan saya dari Dayak Pasar. Lati Taka dalam bahasa Dayak Pasar itu artinya hutan kita atau hutan kami. Kenapa saya memakai nama itu sebagai branding UMKM saya? Karena saya bergerak di bidang herbal, di mana herbal yang saya dapatkan itu semuanya hampir rata-rata kebanyakan dari hutan Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur, karena saya tinggal di sana. Jadi sebenarnya nama Latitaka Borneo itu juga sebagai bentuk representasi saya terhadap kelestarian hutan Kalimantan. Jadi Lati itu hutan, Taka itu kita. Jadi hutan kita, Latitaka Borneo itu hutan kita di Kalimantan. Nah, karena begitu banyak kekayaan alam, tidak hanya sumber daya mineral seperti itu saja ya, tapi hutan di Kalimantan itu begitu banyak memiliki tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk kesehatan manusia. Jadi Latitaka Borneo itu juga sebagai bentuk saya mengkampanyekan perlindungan hutan di Kalimantan. Wow, menarik banget. Jadi selain berbisnis, di sini Mbak Mei ini bergerak untuk, melestarikan hutan yang ada di Kalimantan berarti ya Mbak Mei ya? Iya, benar. Jadi sebelum saya tekun di dunia bisnis ini, UMKM ini, saya juga sering terlibat dalam pendampingan masyarakat-masyarakat adat untuk melestarikan hutan mereka. Kemudian saya mulai masuk dalam bisnis UMKM, saya memakai nama Latitaka karena selain saya berbisnis, saya juga ingin menjadi bagian dari pelestarian hutan tersebut. Itulah kenapa di Latitaka kami punya dua program. Program itu yang pertama 5% dari hasil penjualan, setiap penjualan Latitaka itu kami serahkan ke ada komunitas taruna muda di kawasan Desa Longgelang, Kabupaten Pasir. Kami mensupport di sana untuk pengembangan pelestarian hutan mereka. Kemudian yang kedua, 2,5% dari hasil penjualan Latitaka itu kami gunakan untuk beasiswa atau membantu pendidikan anak-anak Dayak yang kurang mampu. Wow, luar biasa mulia sekali dari misinya Mbak Mei ini ya, sahabat smart ya. Jadi selain dia berbisnis, tapi Mbak Mei ini mencoba untuk membantu juga ya lingkungan di sana untuk berkembang lagi dari segi manusianya maupun dari alamnya. Dari tadi Mbak Benar, Mei mencoba beasiswa bahkan gitu loh. Beasiswa ini kan bukan berarti biaya kecil gitu loh ya Mbak Mei ya. Cuman di sini Mbak Mei coba untuk membantu masyarakat di sana untuk kembali lebih aktif lagi ya Mbak Mei supaya lebih tinggi lagi ya benar, sektor ekonominya juga di benar, sana ya? Luar benar biasa sekali. sekali. Oke, Mbak Mei, tapi ngomong-ngomong ya di antara berbagai macam bisnis maupun sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan di Kalimantan gitu loh. Kenapa Mbak Mei lebih Mhm. memilih obat-obatan atau herbal ini gitu loh untuk dijadikan produk bisnisnya Mbak Mei ini?
Jadi ini sebenarnya gini, saya memulai UMKM ini, saya memulai Latitaka Borneo ini kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu. Jadi di awal masa pandemi itu saya memiliki orang tua yang memiliki begitu banyak komorbid. Nah, pada saat awal pandemi COVID-19 ini kan kita dituntut untuk mengurangi kegiatan di luar termasuk rumah sakit. Waktu baru-barunya kan Mas. Nah, sedangkan saya punya orang tua yang beliau harus rutin ke rumah sakit saat itu untuk memeriksakan keadaan dirinya. Jadi saya sempat yang, aduh kalau misalnya orang tua saya dibatasi untuk ke rumah sakit, karena kan kemarin waktu awal-awal lagi rame-ramenya kasus COVID-19 ini kita dituntut untuk kalau ke rumah sakit itu yang benar-benar dalam keadaan yang benar-benar urgent ya, yang benar-benar parah. Jadi kalau cuma sekedar untuk observasi, periksakan diri, medical check up atau apa, sebisa mungkin tidak usah gitu kan, lemes saja. Sedangkan saya memiliki orang tua yang memiliki kebutuhan hampir setiap bulan, bahkan 2 minggu itu harus medical check up. Nah, akhirnya setelah itu saya jadi ingat gitu loh, ketika di masa pandemi itu saya sempat pulang ke kampung saya di daerah Pasir, saya melihat orang di sana itu yang biasa-biasa aja, dalam artian tidak menggunakan masker, dan mereka tuh nampak sehat dan baik-baik aja gitu loh. Nah dulu waktu almarhum nenek saya masih hidup, di usia yang sekitar 90 tahun itu beliau masih sangat kuat sekali pergi ke ladang yang jaraknya mungkin sekitar puluhan kilometer, jadi harus 2 jam perjalanan. Dan beliau tuh jalan kaki, tidak menggunakan sandal, dengan membawa, kalau di kampung kami itu ada tas rotan yang besar untuk membawa hasil hutan itu ada namanya lanjung ya. Dan beliau tuh memikul lanjung gitu loh. Dan saya tuh yang dulu almarhum nenek itu benar-benar kuat di usia 90 tahun masih bisa berladang, masih bisa dan sangat jarang punya keluhan sakit. Nah, ketika saya di kampung di masa pandemi juga warga di sana itu yang udah biasa aja. Jadi saya sempat ngobrol gitu sama saudara saya. Uh, Minum apa sih gitu. Nah, akhirnya disebutlah, oh kita minum ini apa semua gitu kan. Nah, akhirnya saya bawa pulanglah tanaman-tanaman itu. Pas kebetulan waktu itu juga lagi booming-boomingnya bajakah, ya kan, lagi booming-boomingnya bajakah yang ditemukan oleh siswa-siswa kita yang dari Kalimantan Tengah, ya kan. Akhirnya saya bilang, oh ini yang disebut bajakah yang lagi viral gitu loh. Oh iya, dan sebenarnya bahwa bajakah itu bukan nama tanaman, itu sebutan dalam bahasa Dayak. Bajakah itu artinya akar, dan akar-akar itu banyak sekali gitu loh. Akhirnya saya bawa lah beberapa pulang sampel tanaman itu, saya konsumsi di rumah. Awalnya saya hanya untuk keluarga ya. Jadi untuk keluarga saya juga konsumsi, lama-kelamaan setiap ada teman yang datang, ya kan di masa pandemi ini kita yang benar-benar yang panik ya Mas, segala macam vitamin C apa semua itu kalau bisa kita stok gitu. Dan waktu itu keberadaan vitamin C dosis tinggi apapun itu kan jadinya langka pasaran. Akhirnya jadi setiap ada temu teman atau tamu yang ke rumah itu kita tawarinnya minum ini buat ini jaga apa daya tahan tubuh apa semua. Nah, waktu berlalu lama kelamaan mereka yang udah pernah mencicipi apa yang saya buat di rumah ramuan itu jadi ada lagi nggak? Kalau misalnya ada mau order dong, cocok gitu loh. Nah akhirnya setelah itu saya langsung kepikiran, kenapa kalau misalnya memang semua gitu kan teman-teman dekat saya ngerasa cocok dengan ramuan itu, kenapa nggak saya tekuni nih? Awalnya sebenarnya itu. Nah kemudian orang tua saya selama masa pandemi juga ya puji Tuhan itu tidak pernah punya keluhan apa-apa. Nah, jadi akhirnya saya mau tekunin ini. Akhirnya dari beberapa teman juga akhirnya ngasih tester ke teman yang lainnya lagi, akhirnya jadi cocok semua gitu loh. Nah, akhirnya ya udah. Mulai dari situ saya akhirnya sering pulang ke kampung, saya coba menemui beberapa sepuh orang-orang tua yang berpengalaman di bidang tanaman-tanaman herbal di pedalaman Kalimantan. Akhirnya banyak ngobrol, saya bikin catatan, akhirnya ya udah saya mulai di sosmed udah mulai rajin ya nge-share apa semua, lama kelamaan orderan tuh semakin banyak gitu. Nah dalam usia 1 tahun itu UMKM saya sudah berjalan, tapi masih yang standar saja, dalam artian mungkin hanya menjual seperti bajakah yang seperti itu ya Mas, ramuan itu. Lama kelamaan saya ini kan suka baca buku, baca artikel.
saya pikir saya perlu untuk sekolah herbal gitu loh, untuk menambah pengetahuan saya. Selain itu saya juga butuh sertifikat, hal seperti itu ya, untuk make sure customer kita bahwa kita tuh nggak sembarangan gitu kan. Akhirnya setelah 1 tahun saya ambil pendidikan herbal, walaupun itu hanya cuma sekedar kursus, kemudian saya magang dan kemudian dilanjutkan dengan kelas-kelas online herbal. Akhirnya saya dapat sertifikat herbal, saya mulai gencar promosi, saya buat official Instagram khusus untuk Latita Borneo. Dan ya selama itu berjalan memang produk-produk saya yang awalnya tadi cuman racikan bajaka aja itu akhirnya berkembang. Saya bisa memproduksi ada sekitar 12 jenis produk gitu loh. Nah, akhirnya semakin besar karena di zaman sekarang ini kalau kita mau yang serba kimia terus kan juga nggak bagus buat tubuh kita gitu. Dan di official Instagram kami pun juga kami tuh sering share. Maksudnya gini, oke, kalau misalnya memang kalian belum welcome dengan produk-produk kita, akar-akaran kita edukasi masyarakat. Jadi di Instagram itu nanti bisa dicek ada beberapa yang kita posting itu kita ngedukasi masyarakat bahwa banyak di sekitar kita tanaman-tanaman